Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Dr. Ujang Supriyadi, LC MSOS Hafidahullah, para bapak-bapak pengurus BMI, para asatid dan asatidah, dan Bapak Ibu semua peserta pengajian pekanan malam Senin pada malam hari ini, yaitu pada tanggal 20 Safar 1447 Hijriah atau 24 Agustus 2025 Masehi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah tidak tidak berhenti-berhentinya selalu memberikan pada kita semua, yaitu tentang kenikmatan, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan atau waktu luang kita sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk menuntut ilmu yang akan disampaikan Ustadz Ujang. Solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga kita semua masih menjadi umatnya sampai di akhir zaman nanti. Amin. Untuk pada malam hari ini akan kami bacakan yaitu susunan acaranya. Yang pertama, MC nanti akan buka, itu saya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pada jam 8.05 sampai jam 8.15 tilawah surat Al-Ahzab ayat 55 sampai 59 yang akan disampaikan oleh Bapak Solihuddin dan akan diterjemahkan oleh Bapak Dimas Wijanarko. Kemudian acara selanjutnya jam 8.15 sampai 8.25 prakata Ketua BMI yang akan disampaikan oleh Ustadz Sam. Kemudian jam 8.25 sampai jam 9.15 pemaparan materi oleh Ustadz Ujang. Kemudian jam 9.15 sampai 9.30 sesi tanya jawab. Kemudian jam 9.30 acara akan kami tutup. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, kita buka acara ini yaitu pengajian pekanan malam Senin. Malam ini akan mengkaji kitab Tazkiyatun Nafs dengan subtema berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ujang Supriyadi, LC MSOS Hafidahullah. Marilah acara kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang kedua yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Bapak Solihuddin, yaitu surat Al-Ahzab ayat 55 sampai 59 dan dilanjutkan terjemahan oleh Bapak Dimas Wijanarko. Tafadhol Pak Solihuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu istri-istri Nabi kepada Allah. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Solihuddin dan Pak Dimas Wijanarko yang telah membacakan surat Al-Ahzab ayat 55 sampai 59 beserta terjemahannya. Semoga kita semua, baik itu bagi yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan, mendapatkan hikmat dari bacaan tersebut. Untuk acara selanjutnya yaitu prakata dari pengurus BMI yang akan disampaikan oleh Ustadz Sam. Tafadhol Ustadz Sam. Jazakallahu khairan. Sebentar ada iklan lewat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus kepada para pengurus, Bapak pengurus, berkah Indonesia juga kepada asatid, berkah Indonesia juga para hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Beberapa waktu yang lalu, di wilayah Bekasi dan sekitarnya, kejadian gempa, Pak ya, yang cukup kita kaget gitu ya. Karena pas kita mau buka Zoom tiba-tiba horeg gitu. Bukan karena ada sound horeg, tapi memang gempanya bikin ini horeg gitu kan. Laptop horeg, kamera horeg gitu. Jadi horeg beneran nih Pak ya, Masya Allah. Gempa ini bagi sebagian orang-orang, ya kan, sebagian orang yang tidak percaya adanya Allah itu kan, dianggap hal biasa. Dia hal yang biasa. Namun kita sebagai orang beriman hendaknya mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Termasuk dalam hal masalah gempa. Ya. Dalam masalah gempa. Hanya kita ambil nasihat dari seorang khalifah yang mulia, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau cicit dari Khalifah Umar bin Khattab itu ya. Nasihat Umar bin Abdul Aziz ketika gempa terjadi di negaranya, di negerinya, maka beliau memberikan nasihat, ada dua nasihat yang beliau berikan kepada kita semua sampai kepada kita. Gempa ini adalah teguran Allah untuk para hamba-hambanya. Lalu beliau memerintahkan rakyatnya melakukan dua hal. Melakukan dua hal. Yang pertama, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Karena sedekah akan menghilangkan kemurkaan Allah. Ini pertama itu. Yang diingat itu amal. Dan amal yang sangat diinginkan orang-orang yang hendak meninggal itu sedekah. Ini ada surat Al-Munafikun. Pak. Ya takutnya. Kemudian yang kedua, beliau memerintahkan kepada rakyatnya untuk berbanyak istighfar atau minta ampun kepada Allah. Karena istighfar ini bisa menghilangkan bencana yang menimpa. Ini dua nasihat Umar bin Abdul Aziz Pak ya, kepada rakyatnya. Tentunya ini sangat berharga buat kita semuanya. Mumpung kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah. Dan sewaktu-waktu musibah itu terjadi kepada kita. Dan di antara nasihat buat kita sendiri, buat saya pribadi adalah sudah siapkah kita dengan hal-hal yang sifatnya tiba-tiba. Yang sifatnya tiba-tiba itu. Di antara persiapan kita adalah kita mengilmui. Kita punya ilmu. Wabil khusus tentang masalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nafas. Yang Masya Allah, kita sama-sama belajar dari guru kita Ustaz Ujang Supriyadi. Beliau dari jauh, dari Bekasi. Ujung, tadi jam berapa tadi dari rumah beliau itu. Datang ke tempat kita, studio kita, untuk sharing ilmu kepada kita. Dan ini nikmat yang luar biasa. Maka jangan lupa Bapak Ibu sekalian, sebarkan nikmat ini. Ceritakan nikmat ini lewat status Ibu, Bapak Ibu, di WA, di IG itu kan. Kan nggak pakai modal Pak, modalnya ya kuota berapa mega Pak ya, Pak Ibu ya, ya kan. Sebarkan, kita punya kajian-kajian ini untuk umum. Kajian pekan ini untuk umum, silakan disampaikan ke Bapak Ibu. Yang belum ngaji gimana, nggak apa-apa. Bagi yang belum ngaji, Bekah Mulia belum gabung, tidak masalah, itu kan. Kayak kejadian dengan Pak Soleh itu, ngajak temannya Pak Warsono, baru gabung kemarin ngajinya itu kan. Tinggal apa, ini untuk umum Pak, silakan disebarkan. Kalau kita aja beli bakso Pak, kita ini beli bakso tempat yang enak itu ya, kita ngomong gitu kan, enak tuh baksonya di sana itu. Nah, ini masalah ilmu yang dibutuhkan setiap kita, ya kan? Apalagi ilmu Quran Pak Ibu ya. Kita masih membuka peluang satu kelas atau dua kelas ya. Silakan disebarkan bagi
ke teman-teman. Mudah-mudahan sarana kita mendapatkan lebih banyak teman-teman soleh, ya kan? Nah, di sini sudah ada Pak Soleh Guladi sama Pak Soleh Kuludin ya. Kita lebih banyak lagi teman-teman yang soleh lagi gitu ya. Baik, selamat sama-sama belajar malam hari ini ya kan. Dan yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima ilmu tentang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW sampaikan oleh guru kita Ustaz Ujang Supriyadi. Demikian dari saya ucapkan, saya kembalikan kepada MC kita Pak Sugadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sam yang telah menyampaikan wejangannya buat kita semua. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih sadar lagi tentang apa yang disampaikan Ustadz Sam. Ngomong-ngomong mengenai gempa, Ustadz, saya punya pengalaman itu. Beberapa waktu yang lalu saya di Sukabumi itu nginep pas di sana, itu ada di lantai 4 kalau nggak salah. Tiba-tiba itu bergetar ya. Saya sama keluarga saya lari-lari ke belakang sampai ada yang pakai sandal cuma satu ada gitu. Sampai di bawah itu apa satpamnya ada kok pada tenang-tenang semua. Saya tanya, Pak, bukan ada gempa? Wah, sini udah biasa, Pak, kayak gitu kan. Insyaallah. Udah biasa kan. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita lanjutkan lagi untuk menuntut ilmu pada malam hari ini, yaitu akan disampaikan oleh Ustadz Ujang dengan tema bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kepada Bapak Ibu semua, nanti apabila ada pertanyaan, bisa lewat chat, jadi langsung di chat aja, atau bisa langsung setelah pemaparannya nanti selesai. Kita akan ada seksi tanya jawab. Terima kasih kepada Ustadz kita yang kami tunggu-tunggu, Ustadz Ujang. Insyaallah. Tafadhal Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khairan. Syukran kasiran Pak Salehul Hadi ya. Masya Allah. Di mana ini di Serang Ustadz. Oh, Serang, alhamdulillah. Insya Allah. Berkah selalu ini ya. Amin, Baik, amin, mohon amin. izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta maulaha. Amin ya rabbal alamin. Summa ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas banyak sekali karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, termasuk nikmat kesempatan pada malam hari ini kita insya Allah akan bersama-sama mampir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan ini mudah-mudahan menjadi geladi resik untuk nanti kita masuk di taman surganya Allah di akhirat ya. Jadi ini hadirkan dalam hati kita, mudah-mudahan ini bagian daripada Allah memberikan dilalah kepada kita untuk nanti bisa menikmati taman surga di akhirat ya. Kita nikmati di dunia dengan kita hadir di majlis ilmu, dan ini juga bagian daripada warisan ya, pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita bacakan sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk keluarga, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sama-sama kita hormati para pengurus, ya, para asatizah yang hadir di sini semua, para peserta pengajian berkah mulia, dan siapapun yang hadir,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua nikmat untuk senantiasa istiqomah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada malam hari ini masih kaitan tentang suplemen jiwa, ya, suplemen hati kita. Kemarin terakhir kita membahas tentang doa, ya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang as-salatu 'alan nabi, ya. Di antara suplemen hati jiwa kita adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini pengarang kitab ini Syekh Dr. Ahmad Farid menyebutkan yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi namanya Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa? Ini menunjukkan keutamaan sholawat, ya. Jadi Bapak Ibu membaca sholawat ini pahalanya besar. Kita setiap kali membaca sholawat hadirkan ini hadis. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Man shalla alayya wahidatan. Siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, ya, sallallahu alaihi biha asyra, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah menjawab sholawat kita sebanyak berapa? 10 kali, ya. Jadi ini kita modal satu kali, Allah berikan pahala, Allah bersolawat kepada kita sebanyak berapa? 10 kali. Untung apa rugi nih? Nah, untung, ya kan? Untungnya berapa persen? Nah, ini bisa dihitung kalau secara ekonomi, ya. Jadi ini fadilahnya sangat luar biasa. Wa ghairuhu, dan ada hadis-hadis yang lain yang semisal atau kata pengarang kitab ini asyrus sholawati dzalika, ya. Persis seperti kita membaca sholawat kepada Nabi, maka Allah memberikan balasan sholawat kepada kita sebanyak 10 kali. Ya, kalau sholawat dari Allah artinya kita dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Ya, nah, kenapa? Karena kaidahnya li'annal hasanata bi'asyri amsalihah. Karena semua hasanah kebaikan dalam Islam itu pahalanya dikalikan 10 kali lipat. Ya. Nah, kalau kita membaca sholawat, dan sholawat ini bagian daripada hasanah, amal soleh kebaikan. Wassalatu 'alan nabi, dan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min a'zamil hasanat, termasuk kebaikan yang amat sangat agung besar, ya. Karena kita baca sholawat sekali, maka kita mendapatkan 10 pahala, kita dibalas sholawat kita sebanyak 10 kali oleh Allah, ditinggikan derajat kita, diampuni dosa-dosa kita. Bahkan qala Ibnul Arabi, Al-Imam Ibnul Arabi beliau mengatakan, in qila, apabila dikatakan qala Allah Ta'ala man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Firman Allah di surah Al-An'am ayat 160, ya. Kata Allah, siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, man jaa bil hasanati, datang kepada Allah dengan mengerjakan satu amal soleh, falahu asyru amsalihah, maka orang ini mendapatkan pahala dari Allah 10 kali lipat daripada amal kebaikan yang dia lakukan. Artinya satu amal soleh kita lakukan 10 kebaikan. 10 kebaikan berarti 10 kali 10, ya. Ini banyak apa sedikit? Banyak, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau kaidahnya umum semua amal soleh seperti itu, fama faidatu hadal hadis? Apa penjelasan faidah daripada hadis ini menyebutkan secara khusus, ya? Kalau toh semua amal soleh apapun 1 kali 10 kali lipat, ya. Nah, dijawab ini oleh Imam Ibnul Arabi, qulna, kami bisa memberikan jawaban, a'zamu faidatin, ya. Di antara faidah yang paling agung yang bisa kami jelaskan terkait dengan kenapa dalam hadis itu disebutkan siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali.
Wa dzalika annal Qur'an iqtada anna man jaa bihasanatin tudha'afu asyrah. Ya. Kalau ayat Quran ini berlaku umum, semua amal kebaikan apapun itu tudha'af, pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Wassalatu ala nabi, dan salawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasanatun, itu juga bagian daripada hasanah, amal soleh, amal kebajikan. Yaqtada al-Qur'anu an yu'tiya 10 darajatin fil jannah. Ini bisa dipahami seolah-olah Al-Quran memberikan isyarat kepada kita, orang yang membaca salawat kepada Nabi nanti akan mendapatkan 10 darajatin fil jannah, 10 derajat tingkatan ketika dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pahalanya ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara anna Allah taala yusalli ala man shalla ala rasulih asyra. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ya, dikabarkan bahwa Allah membacakan salawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah membacakannya sebanyak 10 kali. Wa zikrullah, dan ketika Allah menyebutkan hambanya lil abdi a'zamu minal hasanatil mudhafa, itu artinya lebih baik, lebih agung daripada pahala yang dilipat gandakan. Wa yuhaqqiqu dzalika annallaha lam yaj'al jazaa'a dzikrahu illa dzikrah. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan kepada orang yang mengingatnya. Ya, ini mengingat Rasulullah, kecuali Allah akan mengingat orang ini. Ya, jadi kalau bab zikir kita ingat Allah, kalau ini bab solawat kita membaca solawat kepada Rasulullah, Allah juga. Nah ini makanya tadi subhanallah baca di surah Al-Ahzab ayat yang dibaca oleh qari, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan ini hampir setiap hari Jumat, minimal di khutbah yang kedua kita selalu mendengarkan terkait dengan keutamaan membaca sholawat ini. Bahkan Allah pun, para malaikat pun bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya kita pun dianjurkan, diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Imam Al-Iraqi di sini memberikan penjelasan tambahan bahwasannya membaca sholawat kepada Rasulullah SAW bukan hanya pahalanya dikalikan 10 kali lipat. Hatta zadahu kitabati 10 hasanat. Orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah dari keumuman ayat dan kekhususan hadis ini akan dicatatkan nanti tambahan dia 10 kebaikan. Wa hutta anhu 10 sayyi'at, dan 10 keburukannya akan dihapuskan. Wa rafa'ahu 10 darajat, 10 kebaikannya, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Jadi naik tingkat ini, ya. Kama warada fil ahadits, sebagaimana dimuat dalam beberapa hadis, ya. Ini hadisnya akan kita baca di halaman setelahnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, ya, di mana beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kata Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man dzukirtu indahu falyusalli alayya. Ya, kata Nabi, siapa yang disebutkan namaku, maka hendaklah dia bersalawat kepadaku. Wa man shalla alayya marratan wahidatan, dan siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah membacakan salawat kepada orang ini sebanyak berapa? 10 kali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain ada lafal yang berbeda. Man shalla alayya salatan wahidatan, siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 kali saja, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah membacakan kepada orang ini 10 kali apa? Salawat. Ya. Wa hutta anhu 10 khati'at, dan dihapuskan darinya 10 kesalahan dosa. Jadi kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kali kita mengerjakan apapun kan dicatat oleh para malaikat Allah. Kalau amal kebaikan ditulis, dan ini akan meninggikan derajat kita. Kalau amal keburukan ditulis, dan ini bisa jadi
membuat kita derajatnya rendah di hadapan Allah. Nah, kalau kita baca sholawat, pertama, kebaikan kita dinaikkan, yang kedua, keburukan kita dihapuskan. Ya, jadi orang kalau umpamanya dia musafir, sudah bebannya diringankan, ya kan? Tambah lagi di speednya dinaikkan, jadi bisa lari kencang. Nah, ini fadilah daripada keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah, ya. Bahkan derajatnya akan ditinggikan sebanyak 10 kali lipat, ya. Rawahu Imam Ahmad wan Nasa'i wa lafzulahu, ya, wa Ibnu Hibban, dan ini sebagian ulama termasuk Ibnu Hibban di sini, ya, beliau mengatakan bahwa hadisnya sahih, ya. Ini keutamaan membaca sholawat. Ada hadis-hadis yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan, ya, dan para ulama bahkan ada yang berkesimpulan zahirul amri lil wujub. Kalau baca hadis-hadis yang kita baca tadi, fal yusolli alayya umpamanya, zahirnya yang nampak daripada hadis ini, hukum membaca sholawat kepada Rasulullah adalah wajib. Ya, jadi kalau disebutkan nama Nabi, Bapak Ibu sebisa mungkin jangan pelit-pelit untuk membaca sholawat. Ya, dan ada suatu hal yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di negeri Kinanah Mesir. Orang Mesir itu kalau ngomong, ya Allah kencangnya minta ampun. Dan Bapak Ibu melihat di Masjidil Haram, ya, ketika ada perluasan, itu mereka yang fisiknya kuat-kuat, ya, yang mengerjakan bangunan-bangunan Ka'bah di Madinah, itu rata-rata orang Mesir dengan orang Pakistan. Ini mereka termasuk kami punya pengalaman 7 tahun belajar, ngajar dari pagi sampai sore, itu suaranya nggak habis-habis, ya. Dan mereka kalau cekcok berantem adu mulut, ya, itu luar biasa. Cara meredamnya adalah apa? Sallu ala Rasulillah. Itu mereka begitu dengar ini mereka langsung berhenti. Sekalipun mereka sedang baku hantam. Ya, makanya ini luar biasa, ya. Ini di kita nggak tahu nih kalau umpamanya ada orang lagi ribut, tiba-tiba sallu ala bacakan sholawat kepada Rasulullah bakal berhenti apa enggak? Nah, ini di Mesir ini mereka kalau sedang ada orang cekcok dilerai nggak bisa, mereka bilang sallu ala Rasulillah, itu mereka langsung berhenti gitu ya. Nah, ini makanya kita perbanyak baca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ini adalah hukumnya wajib bagi kita membaca salawat kepada Rasulullah karena tadi di surah Al-Ahzab, ya, perintahnya juga sallu, bacalah oleh kalian salawat kepada Rasulullah. Ini dipahami oleh para ulama bahwa hukumnya wajib. Dikuatkan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud ini namanya adalah Abdullah. Ya, tapi karena banyak nama di antara para sahabat, Abdullah kalau dipanggil Abdullah, ngelirik semua tuh. Nah, makanya ini ulama hadis biasanya kan disebutkan Abdullah bin Mas'ud. Ini diringkas hanya Ibnu Mas'ud saja. Ya, karena kalau Abdullah apalagi nggak disebutkan ibnunya siapa, ini orang akan nyangkanya Abdullah yang mana, gitu ya. Nah, makanya biasanya Abdullah bin Abbas langsung Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar Ibnu Umar langsung, ya. Nah, ini seorang sahabat Rasulullah termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, Inna lillahi malaikah, sesungguhnya Allah memiliki malaikat, ya, malaikat-malaikat sayyahin yang kerjaannya keliling-keliling, muter-muter, ya, makanya bahasa Arabnya jalan-jalan itu siyaha. Traveling bahasa Arabnya itu siyaha. Jadi ada malaikat Allah yang tugasnya keliling aja muter-muter. Ya, kalau kayak kita mungkin kalau kerja ada Satpol PP itu. Mana nih yang jualannya? Nah, ini ada di antara malaikat yang kerjanya muter-muter aja. Apa kerjaan mereka? Yuballighuni an ummatis salam. Menyampaikan kepadaku, kepada Rasulullah, siapapun di antara umatku yang membaca salam. Jadi salam kita ini Bapak Ibu, ya, yang kita ucapkan didengar oleh malaikat ini yang keliling-keliling ini, kemudian disampaikan, ini ada umatmu wahai Rasulullah yang membaca salawat dan salam. Ya, begitu. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i, ya. Jadi salawat kita disampaikan oleh para malaikat kepada Rasulullah. Padahal kalau pakai nalar, jarak kita dengan Madinah, ya kan? Kalau pakai pesawat saja, teknologi yang paling canggih sekarang yang ada, kita bisa sampai di sana butuh waktu minimal berapa?
6 sampai 7 jam. Ya, tapi ini ada malaikat Allah yang memang Allah utus, Allah ciptakan, dan tugas mereka hanya mencari orang yang membaca sholawat, kemudian sampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada Rasulullah. Subhanallah, ya, betapa eh, besar sekali, mulia sekali orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Dan juga ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling utama, ya, bagiku pada hari kiamat, aksaruhum alayya salatan. Mereka yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Ya, jadi Bapak Ibu kita perbanyak baca solawat, itu nanti kita akan paling dekat dengan Rasulullah, paling utama, ya, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Dan kalau kita warga negara Indonesia, ya, kalau keluar negeri harus punya identitas paspor, ya kan? Nah, kalau kita umpamanya sebagai warga negara, di mana identitasnya apa? Harus punya KTP, ya kan? Ini kita nih nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dengan nabinya, dengan rasulnya, padahal kita nggak pernah ketemu Rasulullah. Kita nggak pernah sholat di belakang Rasulullah. Kita nggak pernah hadir di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang akan membuat tanda pengenal kita? Salah satunya ini, perbanyaklah baca sholawat kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini kita Allah ringankan, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memperbanyak membaca sholawat, ya. Terlebih ini di yang selanjutnya ada hari, ada waktu yang memang yustahab, amat sangat dianjurkan, dicintai, kasratus sholati ala Rasulillah yaumal jumu'ah, khususnya di hari Jumat. Ya, dari mulai Sabtu sampai Kamis kita baca sholawat sebanyak-banyaknya, keumuman dalil. Ya, tapi kalau Bapak Ibu memperbanyak sholawat di hari Jumat, ini ada pahala khusus, ada keutamaan khusus, ada penjelasan khusus bahwa di hari Jumat di antara amalan utamanya adalah memperbanyak membaca apa? Sholawat. Dan Imam As-Suyuti menulis kitab terkait dengan amalan khusus di hari Jumat. Kitabnya nggak terlalu tebal, hanya mungkin 100 halaman. Ya, saya suka nyicil setiap kali khutbah Jumat, udah sampaikan tema-tema itu. Ya, dari mulai membaca Al-Kahfi, kemudian kita dianjurkan datang hari Jumat lebih awal, ya, kemudian memperbanyak sholawat, ya, memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak sedekah, dan secara umum apapun yang dilakukan di hari Jumat, itu sebagian ulama berkesimpulan pahalanya lebih besar dibandingkan dengan hari-hari lain, karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Nah, ini ada penjelasan hadis yang diriwayatkan dari Aus ibn Aus, ya, radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Di antara hari-hari yang paling afdal bagi kalian, ya, kita umat Rasulullah adalah hari Jumat. Ya, karena setiap umat, setiap mereka punya hari yang agung. Hari agungnya umat Rasulullah adalah Yaumul Jum'ah. Sama dengan orang-orang Yahudi, mereka punya hari yang diagungkan, Yaumus Sabat, hari Sabtu. Ya kan? Sebagian saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, mereka mengagungkan ibadah mereka di Yaumul Ahad, hari Minggu. Ya. Nah, ini hari yang paling agung kata Rasulullah bagi kalian umatku, ya, adalah hari Jumat. Kenapa? Nah, dijelaskan di sini keutamaan hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Karena Allah menciptakan Adam di hari Jumat. Wa fihi kubidha. Dan Nabi Adam pun diwafatkan oleh Allah di hari Jumat. Wa fihi nafkhah. Dan termasuk kiamat, tiupan pertama ketika manusia diwafatkan, orang-orang beriman, itu di hari Jumat. Wa fihi sa'iqah. Dan juga akan ada suara kencang. Nanti hari kiamat nih, kalau tadi kita gambaran gempa yang hanya berapa skala Richter kemarin, ya kan? Khususnya yang sangat-sangat terasa di Kabupaten Bekasi dengan Karawang, itu luar biasa. Ini bayangkan nanti, ini akan ada suara kencang, tiupan kencang, sampai dunia seluruh jagat raya ini hancur, ya. Dan ini adalah terjadinya peristiwa hari kiamat. Kemudian apa kata Rasulullah di hari Jumat ini? Fa'aksiru alayya minas salati fih. Maka di antara fadilah keutamaan amalan di hari Jumat, perbanyaklah kalian
membacakan sholawat kepadaku di hari Jumat. Kenapa? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sholawat kalian ditampakkan kepadaku. Karena tadi hadis yang di atas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada malaikat-malaikat yang kerjaannya memantau, mencari orang-orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, qalu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimt? Bagaimana salawat yang kami baca ditampakkan kepada engkau, padahal engkau nanti kalau sudah meninggalkan sudah hancur lebur. Nah, ini khususnya Bapak Ibu. Ya, dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tidak berlaku untuk para nabi, para rasul. Innallaha azza wa jalla. Sesungguhnya Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi, haram hukumnya bagi bumi. Karena kita asalnya dari tanah, sekarang hidup di atas tanah, nanti ketika kita meninggal kita akan dimasukkan ke dalam tanah. Ya. Dan semua yang masuk ke dalam tanah tanpa terkecuali apapun pasti akan lapuk. Pasti tidak akan bertahan lama. Termasuk jasad kita pasti hancur. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kain kafan kita jauh lebih lama uburnya daripada jasad kita. Ya, makanya ini para sahabat tanya, bagaimana ini ya Rasulullah? Tapi ini kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi antakula ajsadal anbiya, untuk memakan jasad-jasad para nabi. Makanya para nabi, para rasul ya, jasadnya walaupun sudah meninggal puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan mungkin ya lebih dari ribuan tahun, itu jasad mereka utuh. Kenapa? Karena ini khususiyah ya, khususiyah para nabi dan para rasul. Beda dengan kita, mungkin ada ya sebagian yang karena ada hajat menggali, memindahkan kuburannya, itu kalau sudah lama bisa dipastikan yang ada yang mungkin bertahan lama hanya tulang belulang saja. Sisa-sisanya yang lain bahkan dari hari pertama, hari kedua mungkin ya, apalagi daging-daging kita sudah habis dimakan rayap ya, yang nyisa adalah keimanan dan amal soleh kita sampai nanti kita dibangkitkan lagi di padang mahsyar di hari kiamat ya. Nah, ini terkait dengan bahwasannya nabi dan rasul itu mereka jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang terakhir, dan ini sangat urgent sekali, biasanya banyak yang bertanya, lafaz sigoh solawat itu seperti apa? Ya, ya. Jadi sigoh itu artinya bentuk. Lafaz solawat ini, ya kita nih sekarang tadi disebutkan keutamaan salawat. Ya, bagaimana cara membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, nah, ini dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Ya, ini adalah salawat yang paling afdol, paling sempurna, paling lengkap. Jadi Bapak Ibu kalau mau baca sholawat kepada Nabi bingung lafalnya, nah ini. Dan insya Allah hakul yakin hafal semua. Ya, karena ini sholawat yang kita baca dalam apa? Tasyahud akhir. Ya, apa katanya? Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah, dan kami sedang hadir di majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Busyair bin Sa'ad, ya. Kemudian ada seorang di antara yang hadir ini namanya Busyair bin Sa'ad yang mengatakan, amaranallahu an nusalli 'alaika ya Rasulullah. Allah memerintahkan kepada kami, para sahabat, tabi'in, termasuk kita umat Nabi sampai hari kiamat, untuk membaca salawat kepada engkau, wahai Rasulullah. Fakaifa nusalli 'alaika, bagaimana cara kami membaca salawat kepadamu? Ya, jadi ini kaifiyah. Kemudian qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah ketika ditanya ini diam, ya. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu, sampai-sampai kami para sahabat, kalau kita mungkin senggol-senggol, gak usah nanya begitu, ya. Karena mereka para sahabat Nabi biasanya jawab langsung, ditanya langsung jawab. Ini Nabi agak diem nih. Jangan-jangan Nabi nggak suka nih pertanyaan ini, ya. Nah, akhirnya
Kemudian Nabi setelah diam, ya, kemudian beliau mengatakan, "Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ya. Jadi ini kalau ada pertanyaan yang sering muncul, gimana baca sholawat kepada Rasulullah? Nah, ini jawabannya. Apa kata beliau? Qulu, ucapkan. Baca oleh kalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalam kama qad alimtum. Ya. Jadi ini oleh sebagian para ulama disebutnya sholawat Ibrahimiyah. Ya, nah ini. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang bingung karena lafal sholawat ini banyak ya, minimal para ulama ada yang menyimpulkan minimal ada kata sholat dengan salam. Ada yang begitu. Ada yang mencukupkan sholat saja tanpa salam. Tapi minimal memang yang disebutkan tadi di surah Al-Ahzab ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya karena di perintahnya sallu wa sallimu maka minimal ada sholawat dan salam ya. Nah, tapi ini kalau yang paling sempurna, yang paling afdol ya yang dijelaskan dalam hadis ini dan hadis ini kuat karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan ini adalah pertanyaan yang langsung ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, beliau mengajarkan ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad sampai akhirnya memang ada beberapa lafal seperti di sini misalkan wa kama shallaita ala Ibrahim baru yang keduanya wa ala ali Ibrahim. Kalau di riwayat ini Imam Muslim langsung wa ala ali Ibrahim ya. Ini lafalnya beda. Seperti ujungnya ini ada yang pakai fil alamina, ada yang langsung innaka Hamidum Majid. Ya ini variatif ya. Bapak Ibu mau milih yang mana saja boleh ya. Karena ini bagian daripada keluasan ajaran Islam. Jadi ini terjawab sudah. Kalau ada di antara kita masih bingung, ragu, ya, ini macam-macam sholawat di mana-mana dan lain sebagainya, ya kan? Nah ini ya, ini sudah. Ini insya Allah membuat hati kita tenang karena langsung disebutkan oleh Rasulullah. Atau kalau pakai yang standar umum, ya, minimal ada kata sholat dan salam kepada Rasulullah. Nah ini terkait dengan keutamaan sholawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira satu majelis ini saja dari kita mulai tadi ya MC, kemudian ada yang baca Al-Quran, kemudian ada sambutan, dilanjutkan dengan ini materi pun kita sudah berulang-ulang kali menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah mengundang pahala yang banyak ya. Makanya sambil mendengarkan, menyimak, jangan lewatkan perbanyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keutamaan yang tadi disebutkan. Dan ini fadilah yang amat sangat luar biasa ya. Kemudian kita akan lanjutkan satu subtema lagi ini terkait dengan keutamaan Qiyamul Lail ya. Jadi Bapak Ibu di antara suplemen hati jiwa kita supaya tidak gersang, supaya tumbuh subur dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selain yang sebelumnya memperbanyak doa, yang barusan kita bahas memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah, yang tidak kalah penting adalah Qiyamul Lail, memperbanyak salat malam. Ya. Karena apa? Karena salat malam ini fadilahnya luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusah ila akhir ayat." Sampai ayat yang terakhir, ya. Jadi di antara kebiasaan Rasulullah yang selalu beliau dawamkan di antaranya Qiyamul Lail. Ya, sampai Allah mengatakan inna rabbaka ya'lam. Sesungguhnya Rabbmu Allah Ta'ala mengetahui annaka sungguhnya engkau wahai Muhammad. Taqum, selalu bangun malam. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau fil hadiri wasafar. Baik ketika beliau ada di kampungnya atau sedang musafir, itu selalu menjaga ini. Ya, nah, ini nanti akan disebutkan berapa rakaatnya ya dari riwayat Aisyah dan lain sebagainya. Tapi kata Allah, engkau ini taqumu adna min sulusayil laili. Selalu qiyamul lail mendekati sepertiga malam. Setengahnya bahkan, nah, 2/3, setengahnya dan sepertiga malam. Ini Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bangun, ya. Dan bahkan beliau sampai kakinya apa bengkak
bengkak. Ya, sampai bengkak-bengkak. Beliau membaca ayat-ayat yang panjang-panjang, ya kan? Ini menunjukkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuatkan dengan ayat ini selalu menjaga qiyamul lail. Dan dikuatkan dengan ayat lain firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan ayat 64. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Di antara ciri-ciri ibadur rahman adalah mereka yang yabitun, bermalam, li rabbihim, untuk Rabb mereka. Dengan cara apa? Sujjadan wa qiyama, memperbanyak sujud dan qiyam. Ya, ini artinya qiyamul lail tahajud, ya. Amal akhbar, adapun riwayat-riwayat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Ini dua ayat tadi menjelaskan keutamaan daripada qiyamul lail. Ada beberapa hadis-hadis daripada Rasulullah menjelaskan keutamaan daripada qiyamul lail. Di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Apa kata beliau SAW? Afdalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail. Seafdal-afdalnya, seutama-utamanya salat setelah salat 5 waktu, ya, al-maktubah yang diwajibkan. Kalau yang 5 waktu nggak bisa ditawar, harus, ya, adalah apa? Qiyamul lail, yaitu salat malam. Ya, jadi sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu kita yang wajib, ya, yang Allah perintahkan kepada kita adalah sholat qiyamul lail. Wa sabata fi sahihain, dan juga, ya, bisa dipastikan kesahihannya dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ada riwayat hadis Aisyah. Hadis diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, di mana beliau bersabda, berkata, ya, apa kata Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah ini tahu karena istrinya, ya kan? Yusolli, beliau selalu sholat. Ma baina an yafrugha min sholatil isya ilal fajar. Yang mana waktu sholatnya dari semenjak beliau selesai sholat isya sampai menjelang fajar. Berapa rakaat? Ihda asyara rakaah. 11 rakaat. Tata caranya gimana? Yusallim baina kulli raka'ataini wa yutira biwahidatin. Beliau sholat 11 rakaat ini, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru nanti sholat witirnya 1 rakaat. Ya, nah ini tentu banyak pilihan-pilihan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, tapi ini dalam riwayat Aisyah, beliau menyebutkan bahwa Nabi itu dilihat, dipantau, diperhatikan oleh Aisyah, sholat malamnya sebanyak 11 rakaat. Ya. Kemudian ini ada hadis yang menyebutkan dan menyentil kita luar biasa, ya. Di mana kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu dzukira indahur rajul. Pernah disebutkan di hadapan Rasulullah seseorang yang yanam kullalail hatta yusbih. Dia tidur setiap malam, bangunnya selalu subuh, pas subuh. Artinya nggak dapat apa? Qiyamul lail, ya Allah, ya Rabb. Ini agak-agak ngeri ini kita baca hadis ini, ya. Apa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diceritakan ada orang yang seumur-umurnya kerjaannya tidur aja, bangun-bangun subuh. Ini kebayang gimana kalau bangun yang jam 6, bangun jam 7, bangun jam 8. Apa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Dzaka rajulun. Orang ini, kata Rasulullah, bala syaitanu fi udhunaihi. Orang ini berarti dikencingi oleh syaitan pada kedua telinganya. Ini teguran yang sangat kuat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita nggak bangun malam, berarti malam itu nih kita dikencingin setan. Ya, jangankan dikencingin setan, kita dikencingi binatang aja kan nggak mau. Tapi ini kalau kita terus aja, apalagi seumur hidup nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah kita bermalam bermabit untuk memperbanyak qiyam, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini seolah-olah, ya, diperumpamakan oleh Rasulullah seperti orang yang memang dikencingi oleh setan pada kedua telinganya. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan Allah menolong kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai sepanjang kita hidup sekian puluh tahun, sekian lama, kita nggak pernah melaksanakan sholat tahajud, bangun untuk Allah Subhanahu Wa Taala,
Makanya ini disindir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, ini ketika kita tidur, kalau kita hendak ya melaksanakan qiyamul lail, simak baik-baik hadis ini, ya. Apa kata beliau salam? Ya'qidu syaiton ala qafiyati ahadikum. Setan itu mengikat, ya, membuat ikatan di atas semua ubun-ubun di antara kalian. Idza huwa nama salasa uqadin. Ketika tidur membuat ikatan sebanyak 3 kali ikatan. Ya. Yudrabu makana kullu uqdatin 'alaika lailun tawil farqud. Ya. Dan setiap kali memutar ikatannya diikat, setan itu membisikkan, malam masih panjang, tidur lagi. Malam masih panjang, tidur lagi. Malam masih panjang, tidur lagi. Nah, ini kerasa nggak Bapak Ibu? Kita kalau bangun malam, wah ini masih lama subuh, tidur lagi. Ini ternyata, ini nyanyinya setan. Ini bisikan setan. Setiap kali kita tidur tuh selalu setan bilang itu malam masih panjang, tidur tenang saja. Faidastaiqadha, maka apabila ada di antara kita yang bangun wa zakarallah, kemudian zikir mengingat Allah, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi in halat uqdah, copot satu ikatan, ya. Fa in tawaddoa, karena ada yang bangun baca doa tidur lagi. Nah, nggak jadi ini. Tapi lanjut. Fa in tawaddoa, kalau dia wudu in halat uqdah. Ikatan yang kedua terputus lagi. Fa in shalla, jika orang ini sudah bangun, dia zikir berdoa kepada Allah, wudu kemudian salat, in halat uqdah, maka ikatan yang terakhir, yang ketiga, ya, setan ini yang tadi mengikat 3 ikatan semuanya copot. Maka orang yang qiyamul lail, kata Rasulullah, fa asbaha nasitan tiban nafs. Orang kalau malamnya qiyamul lail, masuk pagi harinya biasanya dalam kondisi nasyiton, semangat. Tibun nafs, jiwanya bersih. Ya. Wa illa, kalau tidak, asbaha khabisan nafs. Orang yang tidak bangun malam biasanya jiwanya busuk, kaslan, bahkan dia cenderung pemalas. Ya. Nah, ini jangan kebalik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kadang-kadang ada fenomena kita ditegur, orang malamnya qiyamul lail, paginya malah bermalas-malasan. Ya, nah ini tidak dibenarkan. Justru harusnya orang yang qiyamul lail besoknya beraktivitas itu penuh dengan kegairahan, penuh dengan semangat, spirit yang tinggi, karena dia malamnya sudah dapat pancaran-pancaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa asar. Nah, kalau ini tadi akhbar itu biasanya sampai kepada Rasul. Kalau asar biasanya dinisbatkan kepada para sahabat dengan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, adalah Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, idza hada'atil uyun qama. Kalau para sahabat-sahabat yang lain di kampungnya sudah hada'atil uyun, matanya sudah tenang, artinya tidur, qama, beliau bangun. Fayusma'u lahu dawiyun kadawin nahli hatta yusbih. Dan beliau membaca Al-Quran di malam hari seperti halnya suara gemuruh lebah. Itu sampai waktu subuh. Ya. Jadi beliau kalau mau bangun malam, lihat yang lain tidur dulu, baru bangun, dan baca Al-Qurannya nggak dikencengkan supaya nggak mengganggu orang yang tidur, seperti halnya suara bising apa? Nah, ini lebah. Biasanya begitu tuh, ya. Sampai kapan? Sampai subuh, ya Allah. Ini Abdullah bin Mas'ud luar biasa, ya. Qila lil Hasan, dikatakan kepada Hasan Al-Basri, ya, ini seorang kibarut tabi'in, ma balul mutahajjidina ahsanun nasi wajha. Ya, ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri, kenapa sih wajah orang-orang yang senang tahajud itu mereka wajahnya indah, elok, cantik sekali, ganteng sekali? Qala, dijawab oleh beliau Imam Hasan Al-Basri, li'annahum khalau birrahman, karena mereka malam-malam berkhalwat berduaan dengan Allah yang Maha Rahman, fa'albasahum nuran min nurihi, maka Allah memasangkan kepada mereka cahaya, pakaian yang bercahaya dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau dia rajin tahajud itu mukanya berseri-seri, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin pernah berjumpa dengan orang yang dia nggak ngomong pun justru ada sumber kebaikan yang sampai kepada kita. Nah,
Ya, ini biasanya orang yang dia ahli tahajud, bahkan mungkin nggak pernah putus, ya, selalu mengikhtiarkan, mengupayakan, dan ini ternyata Allah akan memberikan cahaya kepada mereka. Waqala, dan ada yang berkata, innar rajul, ya, Imam Hasan Al-Basri berkata, ini sangat-sangat menyentil kita, ya, termasuk ini saya. Kata beliau, innar rajula, sesungguhnya seseorang la yaznibu dzanba. Ketika dia berbuat dosa, fayahrumu bihi qiyamul lail. Ingat Bapak Ibu, katanya dosa itu kata Imam Hasan Al-Basri, gara-gara kita dosa Allah halangi kita jadi nggak bisa qiyamul lail. Makanya kalau ada dosa istighfar, minta ampun kepada Allah. Orang yang dia nggak bisa bangun, padahal ingin tapi nggak bangun-bangun nih, pasti ada ini nih, zan, dosa. Ya. Wa qala rajulun li ahadis salihin. Ada seseorang yang bertanya kepada orang soleh. La astati'u qiyamal lail, fasif li dawa. Wahai syekh, wahai orang soleh, saya ini nggak bisa bangun malam terus. Ya, obatnya kira-kira apa? Subhanallah, ini jawabannya ya ngeri sekali. Faqala, berapa malam kita ini nggak sholat tahajud, nggak qiyamul lail? Apa kata beliau? Orang soleh ini mengatakan, la tu'sihi bin nahar. Kalau engkau mau bangun qiyamul lail malam hari, jangan bermaksiat kepada Allah di siang hari. Wa huwa yuqimuka baina yadayhi bil lail, karena kalau kita terjaga tidak berbuat maksiat di siang hari, maka Allah akan membangunkan kita untuk beribadah kepadanya pada malam hari. Jadi ini Bapak Ibu catatannya, kalau ada di antara kita berat untuk qiyamul lail, cek siang harinya pasti ada dosa yang kita lakukan. Ada maksiat yang kita kerjakan. Sehingga apa? Orang yang kotor nggak mungkin akan senang berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha bersih sebersih-bersihnya, yang maha suci. Subhanallah, maha suci Allah. Ya, kan nggak mungkin. Kita pun mau berjumpa dengan orang-orang yang terhormat, pasti kita menyesuaikan pakaian kita. Nah, ini nggak mungkin. Kita siangnya maksiat kepada Allah, dosa kepada Allah, itu kayaknya untuk bisa qiyamul lail mungkin, kalaupun bisa pun berat. Tapi orang yang bersih, jauh dari dosa, jauh dari kemaksiatan, biasanya Allah bantu mudahkan untuk qiyamul lail, ya. Ini ada seorang diriwayatkan, ya, yurwa an Sufyan Ats-Tsauri annahu qala. Bahwasannya Sufyan Ats-Tsauri pernah bercerita, hurimtu qiyamal lail khamsata ashhur. Saya pernah nggak bisa bangun sholat malam selama 5 bulan. Bizan bin asobtuhu. Setelah saya teliti, karena hanya ada satu dosa yang saya lakukan. Ya Allah, ya Rob. Ini bagaimana kalau kita punya 2 dosa, 3 dosa, puluhan dosa, ratusan dosa. Itulah mungkin yang menghambat kita tidak bisa qiyamul lail. Kalaupun kita bisa qiyamul lail, mungkin kita tidak merasakan kenikmatan qiyamul lail. Bayangkan ini Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini seorang imam, seorang yang alim, seorang yang soleh luar biasa dari kalangan salafun soleh. Beliau mengatakan, saya 5 bulan nggak bisa qiyamul lail gara-gara hanya satu dosa yang saya lakukan. Ya, makanya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini di bawah-bawahnya adalah ungkapan-ungkapan para ulama, di antaranya Abu Sulaiman, ya, di mana beliau mengatakan ahlul lail fi lailihim, orang yang ahli qiyamul lail malam-malam mereka alaz, lebih nikmat, lebih lezat min ahli lahwi filahwihim, daripada mereka yang selalu bergelimang dengan yang namanya lahun, lalai kepada Allah dengan kelayanan mereka. Ya, biasanya orang kalau malam kan ke diskotik apa segala, itu mereka merasakan kelezatan dunia yang luar biasa. Ini orang yang qiyamul lail ini jauh lebih merasakan kenikmatan, ya. Walaulal lail, bahkan mereka akan mengatakan, kalau seandainya tidak ada malam hari, ma'ahbabtul baqa'a fid dunya, saya sudah tidak ada lagi keinginan untuk hidup di dunia. Udah mendingan mati saja. Karena apa? Mereka merasakan bermunajat kepada Allah lewat qiyamul lail yang luar biasa. Ya. Terakhir sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga seorang ungkapan dari salafun saleh, di mana beliau mengatakan, ma baqiya min lazati dunya ila salas. Tidak ada yang tersisa daripada kenikmatan dunia. Allahu Akbar. Ini sampai begini, ya. Kita nikmatnya dunia biasanya makanan. Kita nikmatnya dunia biasanya ketika datang ke hotel-hotel, ke tempat-tempat wisata. Tapi lihat,
Ini mereka yang ahlu qiyamul lail, mereka mengatakan bahwa yang tersisa daripada kelezatan dunia hanya tiga. Yang pertama adalah qiyamul lail, ketika kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa melaksanakan qiyamul lail. Ya, ini nikmat luar biasa yang merasakan adalah mereka yang sudah ahli qiyamul lail, apalagi malam bermunajat dengan Allah sampai meneteskan air mata, ingat dosa, kita merasa tidak punya apa-apa. Allah Maha segalanya sehingga nanti akan memunculkan kekuatan. Kemudian yang kedua adalah liqaul ikhwan, berjumpa dengan sesama saudara kaum muslimin. Jadi ini yang akan menguatkan satu sama lain, makanya inilah pentingnya berjamaah. Termasuk ini tadi alhamdulillah kita Allah kumpulkan dengan yang namanya berkah mulia ini, belajar Al-Qur'an, belajar menambal sedikit-sedikit kekurangan daripada pengetahuan kita daripada ajaran agama kita. Ini termasuk lazat kenikmatan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, kata beliau, di antara kenikmatan yang tersisa di dunia ini, yang lainnya semuanya nggak ada yang nikmat, adalah wassalatul jamaah, menjaga sholat berjamaah. Ya, ini Bapak Ibu yang bisa disampaikan terkait dengan suplemen hati jiwa kita dalam bab tazkiyatun nufus, ya. Yang pertama tadi terkait dengan membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan kita yang lisannya sudah terbiasa ringan membaca sholawat, tambah dan terus kita istiqomahkan sampai nafas terakhir kita. Kalau ada di antara kita yang belum, biasakan sedikit-sedikit, harus refleks begitu mendengar Allah, begitu mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim. Atau tadi, apalagi kalau mau baca sholawat Ibrahimiyah, tentu ini lebih panjang, lebih banyak pahalanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disepakati oleh para ulama, bahkan ini ijma, bahwa sholat yang wajib bagi seorang muslim mukmin hanya 5 waktu, ya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Tapi kalau kita mau nambah, dan ini termasuk amalan Nabi, amalan orang-orang soleh, bahkan para anbiya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, amalan orang soleh sampai hari kiamat adalah sebisa mungkin kita bangun malam qiyamul lail. Yang bisa tiap hari alhamdulillah, yang enggak minimal sepekan sekali. Agenda kan. Nggak bisa sepekan sekali, jangan lewatkan sebulan sekali, jangan nggak qiyamul lail. Nggak bisa sebulan sekali, jangan lewatkan, jangan lewat 3 bulan sekali. Nggak bisa 3 bulan sekali, minimal 1 semester 6 bulan sekali. Paling parah masa setahun sekali kita nggak punya untuk berkholwat dengan Allah. Untuk qiyamul lail, mungkin kita nggak bisa 11 rakaat. Nggak bisa bacaan panjangnya seperti Nabi Muhammad SAW. Minimal kita upayakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai sholat rawatib ba'da isya 2 rakaat, kita tambah dengan sholat witir 1 rakaat. Sebagian ulama sudah menyebutkan siapa yang sholat ba'diyah setelah isya 2 rakaat, kemudian ditambah dengan witir, itu sudah dapat fadilah keutamaan sholat qiyamul lail. Tentu akan lebih sulit lagi, lebih utama lagi, lebih banyak lagi pahalanya ketika kita sudah sholat isya, kemudian tidur, bangun lagi malamnya untuk qiyamul lail. Ini pahalanya yang paling afdol, paling utama, dan ini biasanya dilakukan di sepertiga akhir daripada malam-malam hari kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mudahkan. Secara teori nampak ringan, mudah, tapi prakteknya butuh jiddiyah, kesungguhan, butuh mujahadah. Kita berusaha bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Tapi inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbanyak melakukan amal soleh sebanyak mungkin untuk bekal nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa disampaikan, dikembalikan kepada MC Pak Solihul Hadi ya. Jika ada yang ingin menyampaikan atau bertanya, termasuk mungkin ada yang sudah mendawamkan membaca sholawat dan mendapatkan fadilah keutamaan, boleh ini bercerita supaya menjadi motivasi untuk yang lain dan insya Allah jadi amal jariah dan amal soleh. Ini saja. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Dikembalikan kepada MC kita Pak Solihul Hadi ya. Monggo jazakumullahu khair. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Dan Alhamdulillah malam hari ini kita mendapatkan bonus dari Ustadz Ujang. Jadi yang awalnya bertema sholawat kepada Nabi, mendapatkan bonus lagi satu tema yaitu
Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah kita pulang dari majelis ilmu ini, kita akan lebih bersemangat lagi untuk bersolawat dan bersolat di malam hari. Amin ya Allah. Amin, amin. Bapak Ibu, ini masih ada waktu kurang lebih 20 menit dan di chat belum ada, berarti Bapak Ibu semua kepingin untuk bertanya langsung nih. Kayaknya udah banyak yang dicatat nih. Moga Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Karena kalau nggak ada yang tanya nanti malah ditanya Ustadz Sam nanti. Iya ini. Iya, Pak Ustadz ini agak malu-malu nih jamaah ini. Fadal Ustaz. Saya yang mau dulu nih Ustadz ya. Fadal. Barakallah. Tentang salawat ini saya sebutkan, Masya Allah, betapa luar biasa pada salawat itu Ustadz ya. Dan salawat dari Rasulullah SAW, salawat yang paling luar biasa, salawat Ibrahimiyah yang tadi dibacakan Ustadz. Di kita ini saat yang saya tahu ketika saya di pesantren itu, salawat itu ternyata banyak. Dan saya juga menghafalkan beberapa selawat yang redaksinya itu ya nggak entah dari mana itu. Tapi kita para santri dulu tuh hafal banget. Seperti selawat Nariyah, Tafrijiyah, Nariyah, Ya. selawat Nuril Anwar, dan lain-lain gitu ya. Itu bagaimana hukumnya, ya kan? Boleh nggak kita membaca selawat seperti itu? Bahkan dulu nih ketika kami di pesantren itu ada ritual membaca Nariyah itu 4.444 kali. Itu dulu. Satu malam Ustadz ya. Pokoknya bareng-bareng Pak, dibagi-bagi gitu ya. Karena kita sama santrinya sama ininya itu 4.400 itu dibagi-bagi. Misalnya saya kebagian 500, ada kebagian berapa gitu. Wah, ada kebagian 100 gitu. Itu saya dulu Pak. Gimana Ustaz, untuk membaca salah seperti itu Ustaz? Masya Allah. Dan lebih-lebih lagi yang pernah saya itu di daerah apa namanya? Daerah mertua dulu. Itu hampir tiap pintu itu ada sholawatnya dari Kiai A, Kiai B masing-masing gitu. Seperti Ditempel gitu ya. Di iya, pintu. Ya. ada biasa sekolah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, pertama terkait dengan sholawat ya. Tadi yang paling utama, paling afdol ada riwayatnya dari Imam Muslim ya. Tentu ini yang paling utama. Tapi prinsipnya sebetulnya kita boleh bersolawat bahkan mengarang sendiri. Tentu ini berlaku umum bahwa apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis yang maksur ini lebih utama ketimbang kita mengarang sendiri. Hanya kalau mengarang sendiri ada hal-hal yang tidak boleh kita lewati. Umpamanya tidak boleh kita membaca sholawat, walaupun ini larinya sebetulnya bukan lagi ke sholawat, tapi madaih. Madaih itu artinya memuji-muji Nabi. Ya. Dan ini kalau sholawat dan salam kan tadi lafalnya secara umum kalau yang kita dengar sallu ala Muhammad, sallu wasallim gitu kan nggak mungkin jauh dari itu. Tapi yang banyak, yang variatif itu biasanya larinya sudah kepada madaih, ya, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini batasannya, tentu ada batasan tidak boleh kita memuji Nabi melebihi kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul, ya. Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh dianggap sebagai ilah yang disembah, nggak boleh, ya kan? Nah ini makanya ada biasanya beberapa sholawat yang dikoreksi ya karena berlebih-lebihan gitu ya. Tapi ada juga yang melebihkan tapi maknanya bukan makna hakiki tapi majazi umpamanya. Nah makanya ini harus dikembalikan kepada pengarangnya maksudnya apa ya. Ini praktek-praktek di kita, kayak tadi umpamanya satu malam baca sampai 4.000 ya. Kalau memang itu sholawat dan salam tidak ada menyebutkan keutamaan-keutamaan tertentu, hanya keumuman memperbanyak membaca sholawat, maaf muskilah, nggak ada masalah. Tapi kalau umpamanya siapa yang baca malam ini, kayak tadi kan khusus hari Jumat ya, kita dianjurkan memperbanyak membaca sholawat. Kalau ada yang mengatakan siapa yang baca 4.000 sekian setiap malam, maka akan ini. Nah ini dia memerlukan dalil khusus. Karena apa? Dia sudah menjelaskan satu amalan dengan keutamaannya tersendiri. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu umpamanya milih angka, saya mau baca sholawat Ibrahimiyah nih tiap hari, biar dapat pahala mau 1.000 gitu. Nah, nggak ada masalah. Ya.
Nah, ini yang biasanya repot kalau ada seorang ustadz, seorang kiai mengamalkan ini diikuti oleh muridnya. Dan muridnya seolah-olah bahwa ini adalah keharusan baku gitu. Nah, ini repot ya. Dan dia tidak paham apakah kenapa guru ini biasanya memilih angka, karena kalau orang-orang yang alim, orang-orang yang arif billah memilih angka pun biasanya ada filosofinya. Biasanya diambil dari Al-Qur'an, kenapa angka 8, kenapa angka 40, kenapa 1000, kenapa 100 gitu ya. Nah, biasanya ada latar belakangnya gitu ya. Jadi kalau membacanya berapapun angkanya tidak ada masalah. Hanya biasanya di kita suka ada iming-imingnya. Oh, ini kalau baca tiap malam sholawat ini nanti bakal mudah dapat jodoh. Biasa santri begitu tuh. Ya, ini perlu mendatangkan apa dalil gitu. Karena orang nanti yang mau kawin ya kan, dia nggak susah-susah nikah. Wah, udah nih amalannya sholawat. Ya, sama dengan ada yang Bapak Ibu beberapa kali saya ceritakan. Ada ibu-ibu sepanjang beberapa tahun, tiap malam sebelum tidur baca Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Yasin, nggak pernah lewat. Ya, dengan niatan apa? Kalau baca ini mudah-mudahan ya bisa cepat berangkat haji. Tapi udah bertahun-tahun ngamalkan nggak berangkat-berangkat haji. Ya, pas majelis salim datang, Ustaz ini kok saya baca ini nggak berangkat-berangkat. Kata Ustaznya apa? Coba ibu tambah satu lagi surat tanah. Oh, tahun depannya langsung berangkat haji tuh. Karena surat-surat sebelumnya ternyata nggak mempan. Surat Yasin, surah Ar-Rahman, surah Al-Mulk, ya kan? Nah, ini jadi seperti itu ya. Nah, termasuk yang tadi yang terakhir yang Ustaz Syam sampaikan ya. Ada sebagian orang yang mereka menempel solawat-solawat ini dengan harapan ngambil berkah dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang yang disayangkan memang tulisannya pun orang yang mengerti bahasa Arab pun nggak bisa membaca gitu. Nah, ini kadang-kadang jadi problem. Tapi kalau ada sebagian yang membolehkan tabarruk dengan membaca solawat, karena kaidahnya yang namanya tawasul, tabarruk ini boleh dengan amal soleh apapun. Dan membaca solawat, menuliskan solawat termasuk amal soleh ya. Tapi ini harus hati-hati, terlebih di zaman fitnah, orang imannya lemah, tentu hal-hal yang seperti ini jangan ditradisikan. Karena khawatir mereka akan meyakini tadi, kalau baca solawat, otomatis dagangannya akan laku. Rumahnya akan terjaga dari keburukan, kemaksiatan ya. Padahal ada hal yang lebih penting. Orang kalau ingin dagangnya laku, lakukan sunatullah. Berarti kalau dia masak, punya restoran ya masakannya harus enak, gitu ya. Orang kalau masakannya nggak enak, mau baca sholawat 5.000 kali, setiap kali kita masak pun, ya orang nggak akan balik lagi ke situ, gitu ya. Nah, baru nanti amalan-amalan yang lainnya ini bisa jadi penambah, gitu ya. Jadi wallahu ta'alam. Jadi ini kalau saya secara pribadi kalau ada yang mamanya datang ke rumah minta diinikan air doa-doa itu ya, nah saya biasanya kalau lihat orangnya, kalau kira-kira ini dianggap keyakinan, saya tolak secara halus, gitu ya. Walaupun ini dibolehkan dalam Islam ya, kita bahkan sebelum tidur dianjurkan kan meniup-niup tangan kita diusapkan ke seluruh tubuh. Tapi kalau ada hal-hal yang memang dikhawatirkan, terlebih di masyarakat kita ini banyak hal-hal yang kalau berbau mistis ini memang menarik ya. Selalu membuat orang jadi tertarik karena apa? Orang maunya jalan pintas gitu ya. Dengan amalan yang sedikit, nggak mau usaha capek-capek, tapi ingin mendapatkan hasil yang paling maksimal. Makanya dengan iming-iming tadi biasanya amal soleh ini ya. Dalam beberapa hal memang dibolehkan, tapi tadi ada hal-hal yang memang harus kita jaga supaya jangan sampai mengotori akidah kita, mengotori ibadah kita karena kita punya keyakinan yang memang tidak dibenarkan dalam agama kita. Itu ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya Bapak Ibu. Karena banyak yang seperti itu. Bahkan saya secara pribadi sering itu kalau pulang dari Jakarta ke Garut naik bis ya di Kampung Rambutan atau pas lagi turun di terminal itu ditawari isim-isim tuh tulisan bahasa Arab tuh. Ini biar Bapak ini dagang ya. Saya bilang saya mah bukan. Dia jadi nebaknya aja udah salah tuh. Jadi udah nggak ada poin lagi. Ya karena ini biar dagangnya laku apa sebagainya. Nah, ini bisa jadi memang ada amalan-amalan yang ini. Tapi tadi kalau yang khusus membutuhkan dalil yang khusus. Karena ini kalau enggak nanti agama akan bisa dibuat oleh siapa saja. Sehingga apa yang diajarkan oleh Nabi, yang diwahyukan oleh Allah, nanti nggak dipakai gitu. Karena semua orang bisa mengarang-arang sendiri. Wallahu ta'alam. Itu mungkin Ustaz yang bisa dijawab. Syukran, Ustaz.
Afwan, barakallahu fikum. Nah, Ini di chat sudah ada satu pertanyaan Ustadz. ya, ya. Nah, Assalamualaikum. Dalam Waalaikumsalam. sholat kita membaca sholawat saat tasahud. Apakah itu sudah cukup atau memang diharuskan ditambah lagi Ustadz? Dari Pak Juner. Dalam sholat kita membaca sholawat saat tasyahud. Apakah sudah cukup? Maksudnya sudah cukup apa ini? Nggak perlu ditambah lagi atau? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Nah, Maksudnya Waalaikumsalam. Iya, ya. Nah, ini apakah itu udah cukup cukup gitu aja? Apa mesti harus ditambah lagi? Maksudnya kan ada di zikir pagi itu ada baca salawat juga atau di waktu-waktu tertentu gitu, Ustaz. ya, ya. Nah, kalau di di dalam sholat ya khususnya tasyahud akhir, sebagian para ulama bahkan memasukkan ini sebagian ada yang menyebutnya rukun gitu. Jadi jangan kelewat ya tasyahud akhir. Kalau tasyahud pertama ada yang menyebutkan cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kita bangkit kalau umpamanya rakaat ketiga ya lanjut. Tapi kalau rakaat terakhir bacaan kita terakhir itu kan sampai innaka hamidum majid ya. Walaupun sunnah dilanjutkan dengan kita berlindung dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Tapi yang bacaan sholat ini sampai membaca sholawat. Nah ini yang terkait dengan sholat cukup di sini. Tapi kalau umpamanya tadi zikir pagi mau baca sholawat lagi boleh. Atau kita sedang aktivitas apapun ya, memperbanyak membaca sholawat boleh, tidak ada masalah. Ya, hanya memang kalau bab-babnya nanti terkait dengan adab ya, terkait dengan akhlak, tentu alangkah baiknya dalam kondisi berwudu, menghadap kiblat, ya kan, dengan hati yang khusyuk, ya. Bahkan kita menggambarkan sosok Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tentu ini sentuhannya lain. Tapi kalau umpamanya kita dimanapun mau membaca sholawat tidak ada masalah. Di pasar, di kantor, di mana tidak ada masalah. Tentu ini nanti ada kaitannya dengan peraturan-peraturan, baik itu peraturan agama ataupun peraturan di kantor, umpamanya apakah dibolehkan atau tidak, gitu ya, mengganggu atau tidak. Nah ini nanti yang menjadi pertanyaan. Tapi kalau di sholat sudah baca mencukupkan, tidak ada masalah. Setelah sholat mau baca sholawat lagi boleh. Zikir pagi ditambahkan memperbanyak membaca sholawat juga boleh ya. Bahkan hampir di semua zikir-zikir yang disusun oleh para ulama ma'asur dari salam itu juga mencantumkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan itu ya. Jadi ini boleh, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, ada lagi Pak Solu tadi ya. Ada Ustadz, jadi chat ada dari Pak Wibowo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dulu waktu SMA saya menghadiri majelis dan saat ketika imam menyebut nama Rasulullah SAW, jamaah menjawab Allahumma salim wa salim alaih. Apakah itu termasuk sholawat? Ya, nah ini sudah termasuk sholawat ya. Ini yang minimal disimpulkan oleh para ulama dari ayat yang tadi dibaca oleh Pak Solih juga ya. Nah, dan terjemahannya Pak Dimas ya. Nah, kan bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Makanya ada sebagian mayoritas para ulama menyebutkan batasan sholawat itu minimal ada kata sholat dengan salam. Nah ini yang umum biasanya ya di beberapa majelis ilmu ada tuh yang sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya ini sudah terpenuhi sholawat. Ya ini sudah terpenuhi karena ada kata sholli dengan salim. Ya, nah ini tidak ada masalah. Ya, mau ditambahkan sholli wa sallim wa barik wa boleh. Ya, tapi minimal memang para ulama berdasarkan ayat yang tadi dibaca di surah Al-Ahzab harus ada dua kata yang sebisa mungkin jangan kurang, yaitu sholat dan salam. Gitu ya, sholawat dan salam kepada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah ini termasuk sudah insya Allah memenuhi kriteria sholawat kepada Rasulullah SAW berdasarkan dari pendapat para ulama disimpulkan dari ayat di surah Al-Ahzab ya. Itu dari Pak Wibowo ada pertanyaan yang kedua Ustadz. Hmm. Kalau di tongkrongan saya suka terjadi jika ada sesuatu yang mewah, kita lihat suka ada yang nyeletuk sholawatin aja gitu. Hmm. Apakah benar gitu? Bagaimana hukumnya?
Iya. Biasanya ya ini banyak nih orang umpamanya lihat wah ada rumah bagus, nah, selawatin gitu ya. Nah ini kembali kepada pelakunya. Maksud daripada selawatin ini apa? Kalau umpamanya dia menginginkan rumah ini dan bertawasul kepada Allah dengan selawatan, nah ini boleh jadi bisa. Hanya ini yang apa? Yang umum saya pahami orang selawatin itu karena dia nggak mampu, nah untuk meredamnya selawatin dan dapat pahala, gitu ya. Tapi kalau orang umpamanya dia menginginkan rumah itu dengan hanya modal sholawat saja, ya boleh jadi Allah kabulkan, boleh jadi tidak, ya. Jadi ini niatnya apa? Ya, tapi kalau niatnya dia tawasul, kaidahnya dalam bab tawasul, tawasul dengan amal soleh apapun boleh, ya. Dan membaca sholawat bagian daripada apa amal soleh, ya. Jadi ini silahkan, ya. Jadi terkait dengan hukumnya, ini kembali kepada pelakunya meniatkannya apa, ya. Tapi tentu kalau yang ada kaitannya dengan materi berlaku hukum sunnatullah yang umum. Orang kalau mau kaya ya harus apa? Usaha ya kan? Dia mau malamnya tahajud bagaimanapun nggak pernah usaha, nggak dagang, nggak kerja, nggak apa, itu bertentangan dengan hukum sunnatullah fil kaun ya. Sunnah yang Allah tetapkan berlaku di eh, jagat raya ini. Dan bahkan berlakunya bukan hanya yang mukmin saja, yang muslim saja, siapapun itu berlaku. Sama dengan kita kalau haus, ya sunnatullahnya untuk menghilangkan haus ya harus apa? Minum gitu ya. Nah ini tapi kalau dia bertawasul, bertabaruk, ngambil berkah dengan membaca sholawat ini meniatkan mudah-mudahan hajatnya terpenuhi. Nah, boleh jadi kalau niatnya tawasul dibolehkan dengan dalil apa? Sholawat bagian daripada apa? Amal soleh ya. Dan ini boleh karena tawasul itu boleh dengan sedekah. Kalau ini jelas ya. Bertawasul ini boleh dengan kita berbakti kepada kedua orang tua. Bertawasul ini boleh dengan kita memperbanyak sholat, gitu ya. Umpamanya Bapak Ibu kita punya hajat apa supaya Allah mengabulkan, kita perbanyak amal soleh, nah ini boleh, ya. Dan dalil-dalilnya diantaranya ada 3 orang kan yang masuk ke dalam gua, ya kan. Tiba-tiba Allah takdirkan guanya tertutup, mau keluar nggak bisa. Nah, mereka tawasul dengan amal soleh masing-masing. Yang pertama, ada seseorang dulu dia punya pembantu, kemudian tiba-tiba pembantunya minggat, gitu ya. Ada gajinya yang belum dibayarkan. Dan dia uang gajinya ini dibelikan kambing. Dan kambingnya ini beranak binak. Tiba-tiba pembantunya udah berapa tahun datang lagi. Dan semuanya diserahkan. Ya, kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, saya tidak mengambil sedikit pun ya Allah. Kalaulah ini amal soleh ya Allah, tolong bukakan pintu-pintu gua. Agak kebuka dikit, net, kebuka. Kemudian orang yang kedua, dia seorang yang pekerjaannya adalah memerah susu, ya. Nah, kemudian dia setiap kali memerah susu, yang pertama kali datang itu bukan kepada istri dan anaknya, tapi kepada orang tuanya. Nah, pernah pada suatu waktu pulang ke rumah istrinya, anaknya itu agak telat karena dia nunggu orang tuanya ketika datang mau dikasih susu itu lagi tidur, gitu. Ya. Tapi karena dia sebagai bukti bir kepada orang tuanya, dia tunggu sampai bangun dulu dan baru pulang. Kemudian kata orang ini, ya Allah, kalaulah ini bakti kepada orang tua saya ini termasuk amal soleh ya Allah. Dengan amal soleh tersebut, mudah-mudahan kau berkenan membuka dan kebuka lagi sampai yang ketiga seperti itu. Jadi ini nanti larinya bab tawasul ya. Tapi ini harus hati-hati, jangan kita mudah-mudah tadi karena khawatir apalagi ditradisikan, kalaupun kita mengamalkan tidak perlu kita sebarluaskan gitu ya. Karena khawatir jadi fitnah orang yang tidak sampai ilmunya seolah-olah segala harus dengan seperti itu gitu. Padahal banyak hal dalam Islam yang bisa kita lakukan. Seperti umumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya beberapa kali menyampaikan, saya alhamdulillah mesantren Ngalong pernah, mesantren yang nggak boleh kemanapun harus izin bahkan pakai ini juga pernah gitu ya. Khususnya di pesantren-pesantren tradisional, itu yang mengajari santri-santri bikin isim, bikin apa bukan kiainya tapi adalah senior-senior gitu ya. Ketika mereka waktu luang kan pengajiannya itu hanya habis subuh sampai biasanya sampai syuruk atau sampai jam 7. Setelah itu yang sekolah-sekolah yang punya aktivitas. Nah, di antara waktu kosong ini biasanya banyak tuh yang kreatif-kreatif di antaranya itu ya.
Mereka bikin ngobrol-ngobrol apalah, bikin isim dan lain sebagainya, padahal itu tidak diajarkan oleh kiainya. Nah ini kadang-kadang terus-menerus tuh, ntar ada santri baru lagi, dipelonco lagi sama seniornya, diajarin begitu lagi, diajarin lagi. Padahal kalau kiainya, sepanjang yang saya tahu, mereka hanya fokus mengajarkan kitab, membaca kitab, mengajarkan ajaran-ajaran yang ada, bahkan pakai kurikulum kitab gitu ya. Tidak ada mengajarkan yang seperti itu. Nah, tapi orang-orang di kita tadi, mereka kalau ada hajat dan bisa dengan jalan pintas, kan mereka selalu bilang, "Ah, no way, kenapa nggak kita pakai ini?" Dan ini kadang-kadang digunakan bukan pada tempatnya, bahkan dipakai seolah-olah ini satu-satunya cara untuk bisa mewujudkan hajat yang dia inginkan. Itu wallahu ta'ala alam ya dari Pak Wibowo ya, yang mudah-mudahan terjawab ini. Nah, Berhubung waktunya sudah jam 9.30, maka kita akhiri eh, diskusi malam ini. Sebelum kayak masih banyak nih yang mau tanya nih, termasuk Pak Stio kayak tadi ya. dadah. Izin, Boleh, Pak boleh. Solil Hadi. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi salam. wabarakatuh. Nah, nah, ahlan wa sahlan, tafadhal. Izin, Ya, Assalamualaikum. satu. Tadi disebutkan bahwa setelah sholat Ba'diyah, kita menambah satu rakaat untuk sholat witir. Ya, Khawatir kalau tidak bisa bangun malam. Nah, tapi ternyata kemudian kita bisa bangun malam untuk qiyamul lail. Sholat witirnya bagaimana, Ustadz? ya, Apakah kita masih melakukan lagi setelah sholat qiyamul lail atau bagaimana? ya. Nah, kalau tadi setelah sholat Isya, kemudian kita sholat Ba'diyah atau sholat rawatib Isya 2 rakaat, tambah dengan witir. Nanti kalau toh kita malamnya tahajud lagi, nggak apa, nggak ada masalah. Tapi witirnya nggak usah witir lagi. Karena namanya aja sholat witir. Witir itu dalam bahasa Arab artinya ganjil. Kalau umpamanya Pak Setio, umpamanya setelah Isya, sholat witirnya 1 rakaat. Ya, jadi sholat witir Bapak Ibu pilihannya boleh satu, ganjil lagi berarti berapa? Tiga, Ya. lima, tujuh, 9, 11, nggak ada batasannya. Hanya yang umum memang dipakai biasanya kalau nggak 1 rakaat, tiga. Jarang tuh apalagi berjamaah imam qiyamul lail gitu. Witirnya 5 rakaat gitu. Karena ini memberat. Kalau nggak satu biasanya tiga gitu. Nah, jadi nanti kalau bangun cukup sholat malam saja tanpa witir. Karena kalau sebelum tidur kita sudah witir, nanti malam bangun lagi witir lagi, jadinya nggak witir, jadinya genap. Karena kalau umpamanya setelah sholat Isya, kita sholat witir 1 rakaat, nanti pas tahajud qiyamul lail sepertiga malam kita tambah lagi satu jadi berapa? Dua. Dua bukan witir, dua genap. Gitu. Jadi kaidahnya gitu. Tapi kalau sholat malamnya silahkan. Bahkan kesimpulan para ulama sholat malam tidak ada batasannya. Walaupun kalau membaca riwayat Aisyah, Nabi mendawamkan, membiasakan yang paling sering dilakukan Nabi, beliau konsisten 11 rakaat. Ya, bahkan Bapak Ibu kalau baca kisahnya Imam Ahmad itu setiap malam sholatnya 300 rakaat. Saya nggak kebayang ini sholat 300 rakaat ya. Kemudian beliau kan kena fitnah oleh penguasa yang disuruh paksa untuk mengatakan bahwa Quran itu makhluk, tapi beliau nggak mau sampai dipecut padahal sudah usianya agak tua, tapi tetap masih sholat malam dan sholatnya 150 rakaat. 150 rakaat, subhanallah. Makanya beliau luar biasa karena istiqomah, konsisten ya. Sampai ketika beliau wafat, semua orang berbondong-bondong. Bahkan dalam mazhab Hambali itu perempuan malah nggak boleh datang ke masjid mensolatkan ya. Kemudian apalagi mengantar kuburan. Tapi ini mereka saking cintanya kepada Imam Ahmad, mereka berbondong-bondong keluar. Bahkan ada satu masjid yang waktu sholat asarnya di situ nggak ada sholat berjamaah. Karena memang jamaahnya semuanya mengantar jenazah Imam Ahmad. Jadi sholatnya di tempat lain yang dekat dari pemakaman. Wallahu ta'ala ala walam. Itu mudah-mudahan terjawab ya. Insya Allah ya. Pasti Matur ya. suwun Ustaz. Terima kasih. Sami-sami Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Jadi waktunya udah lewat 3 menit, maka kita akhiri ya. Akhiri ya, kalau kasihan juga nih Ustadznya jauh nih nanti pulangnya nanti. Ya, remaja. Iya. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan bertambah semangat Amin ya untuk Allah. bersolat malam Amin. dan untuk bersolawat. Amin. 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 Mohon berkenan Ustadz untuk menutup doanya. Ya.
Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan berdoa, memohon kepada Allah mudah-mudahan semua hajat-hajat kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين اللهم استجب. Terima kasih Ustaz. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa mengikuti pengajian dari awal sampai akhir. Marilah kita tutup pengajian malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Salil. Barakallahu fikum, sehat-sehat semua ini, berkah, panjang umur semua. Salam untuk keluarga semua ini. Jazakumullah khairan. Jinlef. Izin pamit Pak Sulgo tadi.